teman-teman, setelah melakukan upgrade tadi, kita akan coba pada dashboard ini berapa petunjuk padam yang akan menunjukkan berapa angkanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersisku, teman subscriber. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan. Oke, di awal perjumpaan marilah kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, dan teman-teman yang di sana jauh desa antero Nusantara, saya doakan pula semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan, rezeki yang banyak berkah, dan pekerjaan selalu rame dan sehat selalu. Oke, untuk share kali ini saya kedatangan pasien, dan pasiennya atau yang punya motor itu minta motornya awalnya kan tarikannya berat, kurang gesit, kurang responsif, maka saya dibebani untuk membuat motor tersebut menjadi lebih gesit, responsif. Oke, apa saja yang harus kita lakukan? Ini adalah upgrade kirian di motor Vario 125. Ini orangnya ngotot ingin minta dibuatkan motornya sangat ringan sekali. Oke, langsung saja saya akan beberkan apa saja yang diperlukan suatu perubahan atau perubahan-perubahan. Ini perubahan pertama adalah ya, ini yang paling vital, dominan di rumah rollnya. Ini saya akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah sudut kemiringan. Nah, ini yang sudah dibubut, ini yang belum. Ini tampak sekali perbedaannya dengan sudut kemiringannya juga, memang tampak sekali berbeda atau berbeza kasta tentunya. Oke, untuk sudutnya ini saya buat 13,5 derajat sudut kemiringan. Nah, mengapa saya buat 13,5 derajat ini? Karena motornya kan motor harian, jadi saya ambil amannya saja, tidak terlalu ekstrim, karena sudut kemiringan itu ada beberapa sudut, 13, 13,5, 13,8 dan 14 setengah. Itu adalah jenis-jenis sudut kemiringan di rumah roll dan kipasnya. Ini juga kipasnya saya lakukan upgrade, jadi tidak usah bomba kombi, memang harus upgrade semuanya. Oke, ini ada suara azan, kita berhenti dulu mendengarkan azan sejenak. Oke, lanjut teman-teman, setelah azan selesai kita lanjutkan. Oke, ini kita akan lihat perubahan. Tadi adalah sudut yang kita rubah, ini 13,5 derajat dari yang aslinya. Kalau aslinya entah berapa, saya tidak tahu atau saya lupa. Kemudian pada sisi sampingnya ini dibuat halus. Ini masih ada gerigi. Ini fungsinya adalah agar debu tidak menempel dan memperingan dari pergerakan rumah roll ini sendiri. Kemudian dicowakan, ini yang penting, alur roll atau pergerakan rollnya ini dibuat cowakan. Ini lebih landai ke dalam, dan ini yang masih orinya memang sangat berbeda sekali, tidak terlalu melandai, dan ketebalan dari sisi sampingnya itu berbeda sekali. Ini tebal dan ini sangat tipis. Ini tebal, ini tipis. Oke, itu adalah perubahan rumah rollnya. Untuk kipasnya tentunya memang harus diperlukan perubahan juga. Ini saya buat 13,5 derajat. Ini untuk harian bisa cocok karena tidak terlalu ekstrim. Dan yang kedua adalah pemakaian rollnya. Ini roll ini harus diperhatikan. Untuk upgrade kali ini atau pemasangan kali ini saya buat kombinasi
yaitu 13 gram sama 15 gram. Ini saya kombinasi campur. Bagi teman-teman yang ingin lebih ringan lagi bisa 13 gram seluruhnya, tapi saya gunakan yang orinya 15 sama 13 gram nanti untuk upgrade rollernya ini agar bisa seimbang, tidak terlalu ringan tekan awalnya, karena sisi bagian jalur roller ini sudah saya buat landai dan pengerukan tentunya di tukang bubut yang sudah profesional. Oke, kalau mau ringan lagi saya tekankan ganti 13 gram seluruhnya, tidak usah kombinasi seperti yang saya lakukan, tapi saya cukup 13 sama 15 gram saja. Itu untuk bagian rollernya. Ini bisa menunjang performa dari pergerakan rumah roller itu sendiri. Oke, untuk fan bel kalau sudah retak-retak lebih baik diganti, karena ini juga berpengaruh, karena dari sisi kemoloran itu sendiri akan mengurangi atau membuat slip apabila kemoloran itu terjadi di fan bel, dan apabila sudah retak-retak ini memang dimungkinkan harus melakukan penggantian di fan bel agar pergerakan lebih gesit, cengkeramannya lebih kuat. Untuk upgrade ini saya ganti dengan orinya saja, tidak usah pakai fan bel racing atau yang bagus Daytona atau TDR, tapi saya gunakan yang orinya ini K35 karena motornya Vario 125. Oke, itu untuk bagian depan dan fan belnya. Sekarang untuk bagian belakang, untuk pengobrekannya atau upgrade-nya adalah sebagai berikut. Yang saya singkirkan dulu bagian depannya karena sudah saya bahas tuntas. Oke, sekarang ke bagian puli belakang atau bagian kampas ganda. Ini juga sangat vital sekali dan perlu diperhatikan apa-apa saja yang harus dilakukan perubahan. Oke, perhatikan karetnya. Ini karetnya kalau sudah jelek silakan ganti, kalau masih bagus tidak usah. Ini saya ganti dengan baru agar dudukan kampas di karetnya itu bisa maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pergerakan kampas usahakan bisa lebih maksimal ringan seperti ini, karena kadang-kadang juga terdapat pergerakan kampas itu tidak bisa ringan maksimal segini, kadang ada yang segini, karena kan faktor pemakaian ini jadi seret, jadi pergerakannya kurang bagus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah melakukan pengganjalan. Ini trik yang ketiga adalah pengganjalan di bagian sisi ini. Nah, nanti setelah melakukan pengganjalan nanti saya akan terangkan apa tujuan pengganjalan tersebut. Oke, saya akan melakukan ganjalan dulu agar lebih cepat. Oke, pengganjalan di kampas gandanya ini saya gunakan plat dari plat nomor, saya potong sesuaikan dengan ukuran yang sesuai dengan keinginan pokoknya. Ini tujuannya adalah untuk membuat gap atau jarak kampas dengan lonceng itu tidak terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh maka bisa timbul gregel, daya kerja dari kampas itu kurang maksimal karena terlalu jauh dari loncengnya. Oke, ini tiga-tiganya dikasih ganjal. Ini tadi saya sudah potong, tinggal melakukan pengganjalan. Oke, saya singkat dulu. Ini saya
singkat karena pengganjalan seperti tadi, dan hitung-hitung durasinya tidak terlalu lama. Oke, selesai teman-teman. Setelah melakukan pengganjalan dan pemasangan ini semuanya, akhirnya begini jadinya. Dan saya akan jelaskan tujuan dari pengganjalan tadi, dan tadi saya sedikit menyinggung, dan ini saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini fungsinya. Pengganjalan tadi fungsinya adalah untuk merapatkan sisi kampas bagian luar dengan lonceng. Ini pada saat gaya sentrifugal terjadi. Nah, gaya sentrifugal adalah, ini saya terangkan apa yang disebut dengan gaya sentrifugal, yaitu putaran yang menjauh dari porosnya. Otomatis ini akan menjadi mengembang atau mekar istilahnya. Nah, pada saat mekar, kalau jauh, maka satu yang ditimbulkan adalah gregel, yang kedua tidak terlalu responsif pada saat kampas dan lonceng itu bersentuhan. Jadi pengganjalan tadi memang dilakukan agar menghindari dari satu gregel dan dua motor lebih responsif, karena kampas lebih cepat menjangkau atau lebih mepet dengan rumah loncengnya ini. Oke, itu adalah tujuan pengganjalan tadi. Kalau tidak diganjal pasti jaraknya renggang sekali tadi sebelum melakukan pengganjalan. Yang trik kedua di kampasnya, ini saya lakukan pemotongan di tengah kampas dan membuat alur begini seperti layaknya kampas ganda pada motor manual. Nah, jalurnya akan seperti ini, dibuat garis-garis alur. Ini juga ada tujuannya. Satu, untuk menampung debu, kotoran, sehingga kampas tersebut tidak terlapisi debu. Nah, ini juga untuk menghindari gregel pada motor. Ini saya buat begini, tiga-tiganya, kampas tiga-tiganya saya buat semua agar kepakeman itu bisa didapatkan. Oke, selesai. Untuk upgrade depan belakang sudah saya terangkan dengan jelas, tuntas. Semoga teman-teman juga yang saya sampaikan tadi. Oke, selesai. Ini tahap pemasangan tidak usah saya videokan, nanti kita akan lihat hasil dari upgrade ini. Tapi untuk live strippingnya atau percobaan motornya tidak usah saya videokan karena durasi memang. Tapi kita akan lihat di hitungan kilometer di dashboard nanti, karena awal tadi sudah saya lakukan video atau rekam video bagaimana kilometer itu beranjak. Saya akhiri untuk share kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih dan salam kuku hitam dari saya.